Balikpapan, sebuah kota di Kalimantan Timur yang dikenal sebagai kota minyak atau oil city, ternyata bukan hanya kaya akan sumber daya alam. Kota ini telah menjadi contoh bagaimana menjaga kelestarian lingkungan bisa berjalan seiring dengan modernisasi dan pembangunan. Baru-baru ini, kota yang dikenal sebagai kota minyak memperoleh penghargaan bergengsi di kancah internasional. Balikpapan mendapatkan penghargaan ASEAN Clean Tourism Award 2024 dari Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Penghargaan ini adalah bukti bahwa Balikpapan berhasil menciptakan lingkungan wisata yang bersih, aman, dan nyaman bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, dengan fokus pada kebersihan, kelestarian lingkungan, dan kesadaran masyarakat. Balikpapan mampu memberikan pengalaman wisata yang berbeda. Hal ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi banyak kota lain di Indonesia. Seiring bertambahnya penduduk Kota Balikpapan, volume sampah juga ikut meningkat dalam 3 tahun terakhir. Pemkot dituntut bekerja keras agar persoalan sampah bisa teratasi dengan segera. Namun, di tengah prestasi yang membanggakan ini, kita diingatkan bahwa masalah kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dari pencemaran sampah. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan masih terlihat di berbagai sudut kota, bahkan di tempat-tempat wisata yang seharusnya dijaga keindahannya. Membuang sampah sembarangan adalah tindakan kecil yang membawa dampak besar. Tanpa kita sadari, setiap sampah yang kita buang sembarangan bisa merusak lingkungan, mencemari air, tanah, dan bahkan udara yang kita hirup. Masalah ini mungkin terlihat sederhana, tapi bisa berdampak panjang bagi generasi yang akan datang. Semua ini tentunya berlawanan dengan citra Balikpapan sebagai kota bersih yang ramah lingkungan. Kalau dipikir-pikir sebenarnya bawa botol minuman dari rumah ini gampang loh. Cuman emang masih banyak yang belum sadar akan manfaatnya. Selain praktis, ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi tumpukan sampah yang berasal dari botol plastik. Bayangin kalau setiap hari ada orang yang membeli botol air mineral plastik, kan kalian bisa bayangin tuh berapa banyak sampah plastik yang dihasilkan dari botol air mineral sekali pakai yang terbuat dari bahan plastik. Bagi aku sih bahwa botol plastik sendiri itu lebih banyak manfaatnya daripada kita beli terus. Karena bawa sendiri itu bukan cuma mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga kita menghemat kantong. Jadi manfaatin deh, biasain bawa botol plastik dari rumah ya. Kalau ngomongin tentang pencemaran lingkungan sih nggak melulu soal sampah ya.
polusi udara itu juga jadi pencemaran lingkungan. Jadi misalnya nih, kita naik kendaraan pribadi, kita juga mentransfer banyak loh buat polusi udara. Kayak misalnya kita nyalain mesin aja udah banyak asap. Belum lagi tambah macet itu tambah parah gara-gara kita tuh selalu pakai kendaraan pribadi. Nah, coba sekali-kali kita pakai transportasi umum. Kalau nggak gitu pakai sepeda atau jalan kaki. Selain menghemat bahan bakar, kita juga bisa mencegah polusi udara terjadi. Terus juga kalau kita jalan kaki sama naik sepeda itu juga kita tuh kayak olahraga gitu. Nah, hitung-hitung terus jadinya badan kita kan juga lebih sehat. Setuju banget sih, kalau dari aku juga bawa tas belanja sendiri juga ngebantu banget kok. Bisa dipakai berkali-kali, praktis dibawa, kemudian juga gak gampang sobek. Apalagi sekarang kan modelnya lucu-lucu tuh, jadi bisa tetap stylish meskipun kita cuma belanja. Coba deh biasakan bawa tas kain sehari-hari di tas atau motor atau mobil, kan bisa banget tuh. Jadi nggak repot juga kan bawanya. Jadi kita ngebiasain diri gitu loh, bawa tas kemana-mana, nggak perlu pakai plastik lagi. Sebenarnya kita bisa mengurangi sampah ya yang menumpuk loh, asalkan kita itu sama-sama bergerak. Misalkan kita ketemu sampah di jalan, kita jangan terburu-buru deh untuk membuangnya, karena dari sampah itu kita bisa mengolahnya menjadi barang yang berguna. Misalkan botol plastik. Nah, dari botol plastik itu kita bisa mendapatkan barang yang berguna. Botol plastik itu bisa diolah lah menjadi vas bunga, tempat lilin dan sebagainya, dan dari itu kita bisa mendapatkan uang lah. Ini nggak cuma kita mengubah barang bekas buat jadi nilai aja. Nah, tetapi kita juga bisa ngurangin sampah-sampah yang menumpuk itu. Jadi kayak misalnya kita dari rumah deh, kayak di rumah kita ada barang bekas. Nah, itu jangan langsung dibuang. Kita bisa kayak ngolah ini bisa jadi apa ya. Lama-lama kita ini jadi tahu kalau barang bekas itu punya potensi yang banyak. Hemat listrik juga merupakan hal kecil yang efeknya tuh gede banget loh. Contohnya kayak kita matiin lampu, terus matiin alat-alat elektronik yang nggak digunakan. Contohnya tuh kayak kalau kita habis ngecas. Nah, biasanya tuh kita lupa buat cabut kepala chargernya. Hemat listrik nggak cuma bantu tagihan kita jadi lebih ringan, tapi juga ngurangin beban pembangkit listrik yang nyumbang polusi ke lingkungan. Jadi dari hal-hal kecil kayak gini kita tuh udah ngebantu banget untuk ngejaga lingkungan kita dan ngebuat bumi jadi lebih nyaman dihuni. Jadi kalian sadar nggak sih kalau semua ini balik lagi ke kita, bukan cuma soal kerusakan alam, tapi emang kualitas hidup kita yang semakin memburuk. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi yuk kita mulai membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi, atau lebih peduli sama lingkungan. Bumi nggak minta banyak kok, cuma butuh kita jaga untuk lebih baik. Saya rasa sih pemerintah Kota Balikpapan itu perlu untuk memperketat menjaga kebersihan Kota Balikpapan yang sudah terkenal bersihnya. Kan Balikpapan itu sudah menjadi role model kota terbersih di Indonesia nih. Jadi pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang lebih nyata untuk menjaga kebersihan lingkungan di Kota Balikpapan. Contohnya yang pertama bisa melakukan patroli di wilayah-wilayah pemukiman warga setiap hari atau setiap minggu untuk memberitahu warga kalau membuang sampah sembarangan itu nggak oke loh. Lalu yang kedua juga bisa menyediakan tempat sampah yang lebih banyak di sekitaran tempat-tempat yang banyak orangnya, contohnya kayak tempat wisata, di pantai, di alun-alun dan sebagainya. Selanjutnya juga jangan lupa untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilihan sampah berdasarkan organik, non-organik, dan B3. Jadi warga-warga tuh bisa memilah sampah mana yang non-organik, mana yang organik, dan mana yang berbahaya. Selain itu kita juga perlu mengawasi pencemaran dari industri-industri yang ada di sekitar kita. Jadi semisal kita melihat ada industri yang membuang limbahnya sembarangan, kita bisa ikut melaporkan nih. Jadi kalau semisal pemerintah dan warganya bisa bekerja sama dalam menjaga lingkungan, maka Kota Balikpapan akan tetap terjaga namanya menjadi kota terbersih di Indonesia.